gitu loh. Jadi perusahaan-perusahaan Lo juga. pernah nyesel nggak berhenti kerja? Waktu itu tuh, nah ini dia nih cerita, bisa dibilang itu kayak spiritual path-nya gue. Jadi tuh waktu gue kerja itu gue tuh udah sempat ngerasa empet banget karena di tahun-tahun terakhir itu gue perjalanan luar negerinya itu 17 kali, artinya gue naik pesawat itu 34 kali pulang pergi dalam 1 tahun. Di tahun terakhir gue kerja di kantor lama itu, gue itu perjalanan dinas gue 20 kali bolak-balik ke luar negeri, 20 kali artinya 40 kali naik pesawat gue. Iya. Belum lagi hitungan transit kan, kadang-kadang tuh ada transit. Lu mileage lu banyak dong. Boleh transfer nggak mileage-nya? Dan kita nggak pakai mileage juga, ya nggak semua dapat mileage sih. Terus jadi tuh satu titik itu gue berpikir kayaknya I want to pay attention to my social life gitu loh. Jadi pada satu titik itu kerjaan gue udah terlalu berat, gue rasa buat gue berat, akhirnya gue lepas semuanya. Gue gak tau kenapa gue gila, waktu itu gue punya cicilan apartemen gue, ya apartemen kecil-kecil sih, apartemen ya kecil-kecilan miniatur gitu. Ya oke lah ya. Lu bisa punya Terus, 2 gila lo. Gue tuh nggak punya background, nggak punya apapun juga di tangan gue, cuman gue waktu itu benar-benar berdoa, gue bilang sama Tuhan, gue pengen sesuatu buat hidup gue, dan gue pengen benar-benar punya relationship yang enggak long distance. Dulunya gue long distance. Terus udah gitu gue lepasin aja kerjaan gue itu tanpa kerjaan apapun di tangan gue. Wah gila. Gue nggak tahu kesamber apa, tiba-tiba tuh gue pikir it's enough gitu, gue mau keluar aja gitu, siapa tahu gue dapat laki gitu loh. Jadi waktu itu gue kepikiran gitu, gue tuh apa-apa harus minta izin sama nyokap gue. Jadi gue bilang sama nyokap gue waktu itu against banget. Gue kalau nyokap against gue nggak bisa jalan. Jadi gue bilang sama nyokap gue, untuk menyakitkan nyokap, gue bilang gini, "Mah, coba deh mama pikir, kapan sih aku tuh ada di Jakarta yang lama?" Gue tuh pernah nyampe Jakarta Sabtu malam jam 8, jam 4 paginya gue udah berangkat lagi. Udah harus negara berbeda. Hari Minggunya itu kan gila kan, kurang dari 24 jam. Tapi emang sih gitu. Tapi emang gue ngerti banget, karena maksudnya gini, gue mungkin nggak sesering lo ya, tapi gue juga udah pernah yang kayak 1 tahun itu gue bisa kayak pergi berkali-kali gitu ya. Mungkin nggak sampai sebanyak lo sih, tapi gue sampai enak sama airport gitu. Awalnya gue seneng, gue suka traveling, gue suka pergi kemana-mana, tapi ada certain point dimana gue yang kayak, aduh please dong jangan gue lagi yang dikirim. Gue pernah sampai ngerasa kayak gitu, kayak terus istri gue nanya, kenapa, bukannya kamu seneng ya kalau lagi beristirahat? Iya awalnya sih, tapi sekarang aku udah, lu ngerti gak sih, kayak turun naik pesawat dan di airport tuh gak menyenangkan lagi buat gue gitu loh. Iya kan. Dan satu lagi tuh lu tuh harus packing, unpacking. Iya. Dan you losing human touch gitu loh ibaratnya. Iya. Dan teman-teman lu, ketika lu gabung sama teman-teman lu juga, lu jadi gak nyambung gitu. Dan ternyata ya, gua itu pas gua resign, kantornya laki gue itu dengar gua resign, gua ditelepon dong. Gue ditawarin kerjaan. Jadi gue nggak lamar kerjaan, gue ditawarin kan. Disitulah gue ketemu laki gue. I see, okay. Jadi kan, kalau gue nggak keluar dari kantor itu, gue nggak tahu apa yang terjadi. Kalau jodoh katanya ketemu ya, tapi yang secara ya gue itu ya, ibaratnya itu gue bener-bener nggak semua divisi di tempat gue itu sesibuk gue. Nah waktu itu di divisi gue itu memang lagi banyak project, banyak program gitu, jadi gue harus kemana-mana. Itu tuh capek banget bener-bener. Dan lo ketemu sama dia pas lagi interview, dia yang interview lo apa gimana? Pas ditawarin? Jadi gue belum ketemu sama dia itu juga ngider di mana-mana. Jadi gue ketemu kopi, jadi pas kita sama-sama fotokopi, terus dia gue nggak lihat sebelumnya gitu, dan itu juga cuman hai gitu, fotokopi kantor gitu. Jadi itu nggak kenal. Lucu banget. Ketemu pertama kali itu
pas kita di meeting room gitu loh. Pas kita meeting room itu jadi itu gua itu waktu itu konsultan ya seharusnya di kantornya dia, dan memang ada project yang kita harus barengan gitu loh. Dan waktu itu juga we started on Rocky Path karena kita itu ribut pas di meeting room itu, ya argumen gitulah, ya biasalah. idenya mana gitu. Iya. Ya gitu, tapi jadi dari situ tuh Oke. ya lembur bareng apa semuanya. Tapi gue Dan kantor. ini cerita lo cocok banget sama tema kita. Selalu ada titik terang untuk kalahkan gelap. Jadi pada saat lu merasa bahwa ini adalah lu keluar dari perusahaan itu, di mana itu adalah mata pencarian lo, ternyata lo ketemu terang, lo ketemu suami lo. Iya, Thank you banget Mim atas ceritanya nih. Waktu kita udah habis, tapi kita kan di sini sekarang lagi mau nyumbang nih. Nah kalau boleh, gue juga mau minta tolong ke lo. Kita ikutan nyumbang untuk orang-orang. Jadi di Indonesia itu ternyata ada 27 juta penduduk yang udah nggak bisa bayar listrik. Kasian kan? Iya, jadi yang di bawah 1100 voltasenya, jadi yang 900. Nah itu tuh tidak bisa disubsidi oleh pemerintah karena pemerintah udah nyubsidi yang di bawahnya itu lagi. Nah itu makanya mereka minta tolong dari non-profit organization, which is dalam hal ini YCAP sama PLN kerjasama. Jadi caranya gampang banget. Lu ada GoPay atau itu nggak sih? OVO gitu? Apa lo nggak ada? Oh nggak ada ya? Bisa pakai GoPay karena nomornya kan bukan nomor Indonesia. Kali aja lo pegang nomor Indonesia, kan ada yang gitu yang jadi pas dia balik dia bisa tuker nomor gitu kan, ada aja. Yeah. Kalau lo nggak ada ya nggak apa-apa. Atau enggak lo kalau misalnya enggak, lo bisa pakai BCA aja. Iya, pakai BCA. Lo bisa ke link yang ada di itu www.lightup.id, nanti lo bisa transfer ke situ. Ada Swift code-nya juga. Jadi mesti pakai. Lo pakai bank Jepang ya? Iya. Iya, gitu. Cuman 100.000. Ya, jadi nggak ada artinya lah ya. Gitu. Thank you Mim. Anyway, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Meskipun ceritanya kemana-mana. Enggak, tapi keren banget cerita lo yang terakhir. Saatnya kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjuang untuk hidup, untuk membayar biaya listrik mereka. Sekarang ini ada sekitar 27 juta penduduk yang tidak terjangkau subsidi pemerintah untuk subsidi biaya listrik. Dan itu kalau bisa kita bantu mereka dengan cara ikutan program Light Up, yang intinya adalah kita menyumbang Rp100.000 untuk mereka lewat GoPay, OVO, Dana, link aja atau ke www.lightup.id. Sekali lagi www.lightup.id. Caranya dengan men-scan QR code seperti yang ada tertera di layar ini ya. Dan program ini adalah hasil kerjasama YCAP dengan PLN. Dan pada kesempatan ini guys, saya juga mau ngajak nih semua teman-teman saya yang ada di berbagai belahan dunia di luar Indonesia untuk ikutan yuk. Join ke kita untuk nyumbang Rp100.000 seperti yang caranya seperti yang tadi saya kasih tahu. Dan ikut bantu meringankan beban mereka yang sedang kekurangan. Dan ingat guys, apapun yang sedang kita lewatin saat ini, baik itu kehilangan orang yang kita cintain, kehilangan pekerjaan, ataupun sedang menderita suatu penyakit, just remember, selalu ada titik terang saat kita ingin kalahkan gelap.